Film ini berjudul The Tai Chi Master yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang Sang Junbao sebagai satu-satunya murid aliran Wuji yang selamat setelah diserang oleh suku Di dan sekte ajaran suci. Di tengah kesedihan dan keputusasaannya, Junbao berhasil memecahkan intisari ilmu bela diri Tai Chi yang diajarkan oleh ketua sekte ajaran suci. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan pasukan suku Di yang dipimpin Jenderal Qi bersiap untuk menyerang perbatasan dinasti Shang. Di benteng kerajaan, terlihat Jenderal Wei memimpin pasukannya untuk menghadapi serangan tersebut. Pasukan Jenderal Qi melepaskan senjata pelontar batu. Namun, yang dilontarkan bukanlah batu, tapi prajurit berani mati. Jenderal Wei memerintahkan pasukannya untuk melepaskan anak panah. Namun, pasukan Jenderal Qi banyak yang lolos dan melewati benteng. Mereka langsung menyerang penjaga dan membakar kota. Mereka juga berhasil membuka pintu gerbang. Pasukan berkuda Jenderal Qi pun menyerang. Pertempuran dalam kota pun tak terhindari. Banyak penduduk yang jadi korban. Sang Junbao dan teman-temannya pun membantu pasukan Jenderal Wei yang mulai terdesak. Salah satu panglima Jenderal Qi menyerang Jenderal Wei. Jenderal Wei pun kalah. Saat itu Junbao datang dan menolongnya. Panglima tersebut melarikan diri. Panglima tersebut yang bernama Li Yuan melaporkan pada Jenderal Qi kalau dia telah menemukan barangnya. Di tempat lain, Junbao melepaskan anak panah raksasa untuk menyerang Jenderal Qi. Jenderal Qi dapat menghindari serangan tersebut. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk mundur. Saat akan mundur, salah satu prajurit Jenderal Qi menyandra adik seperguruan Junbao yang bernama Ling Er. Junbao mengejarnya. Prajurit tersebut sampai di hutan. Namun tiba-tiba ada ulat raksasa dan memakan prajurit tersebut. Junbao berhasil menyelamatkan Ling Er. Namun ulat raksasa mengejarnya. Saat itu muncul seorang gadis yang memainkan serulingnya untuk mengendalikan ulat tersebut. Gadis ini bernama Yu'er. Ulat raksasa tersebut ternyata miliknya. Melihat kecantikan Yu'er, Junbao pun sempat terpesona. Yu'er kemudian meminta Junbao untuk pergi karena hutan tersebut adalah daerah terlarang. Di kota, Jenderal Wei menemui seorang pejabat kerajaan. Jenderal Wei menanyakan kapan pasukan bantuan dari ibu kota akan datang. Namun, pejabat tersebut mengatakan tak ada pasukan bantuan. Junbao menemui Jenderal Wei. Jenderal Wei meminta agar Junbao bergabung untuk mempertahankan kota. Namun, Junbao menolak. Junbao dan Jenderal Wei ternyata berteman sejak kecil. Di sebuah penjara, tampak seorang kakek di penjara di sana. Kakek tersebut dirantai dan tubuhnya dikunci dengan baju besi. Entah apa dosa kakek ini. Junbao datang menemui kakek tersebut dan memberinya arak. Kakek tersebut menunjukkan kemampuannya yang sangat luar biasa. Walau tubuhnya terikat, ia dapat mengendalikan botol arak dari kejauhan. Sebagai rasa terima kasih, kakek tersebut mengajarkannya pada Junbao. Penjara tersebut ternyata berada di sekte aliran Wuji. Saat itu, di sekte tersebut sedang diadakan pemilihan calon ketua sekte. Man Feng berhasil mengalahkan calon yang lain. Man Feng jadi calon terkuat ketua sekte. Namun, masih ada satu orang lagi yang belum datang, yaitu murid tertua sekte.
Tak lama kemudian Junbao datang. Murid-murid yang lain pun tampak senang. Ternyata murid tertua sekte Wuji adalah Junbao. Junbao kemudian bertanding melawan Man Feng. Junbao menggunakan ilmu yang baru dipelajarinya dari kakek dalam penjara. Dia dengan mudah mengalahkan Man Feng. Salah seorang tetua sekte mengatakan jurus yang digunakan Junbao adalah ajaran iblis. Tapi ada tetua lain yang membela Junbao. Akhirnya sang ketua sekte memerintahkan Junbao untuk menghadap dinding dan merenungkan kembali apa yang telah dia lakukan. Saat menjalani hukumannya, Junbao mencari kantong miliknya. Kantong tersebut berisi kunci untuk membuka baju besi yang mengurung kakek dalam penjara. Di tempat lain, Jenderal Qi menemui pimpinan sekte ajaran suci. Pimpinan sekte ajaran suci ternyata adalah UR. Jenderal Qi menawarkan kerjasama untuk membebaskan ketua sekte ajaran suci yang dipenjara. Kakek yang dipenjara di sekte aliran Wuji ternyata adalah ketua sekte ajaran suci dan ayah UR. Jenderal Qi telah mendapatkan kunci untuk membuka baju besinya. Namun, UR tak mau bekerja sama dengan Jenderal Qi. Jenderal Qi pun marah. Anak buahnya kemudian menyerang UR. UR terluka terkena telapak tangan beracun. Namun, dia berhasil melarikan diri. Di tempat lain, Junbao membuat pil ajaib. Setelah pil tersebut jadi, ia pergi untuk menjualnya pada orang kaya di kota. Dalam perjalanan, Junbao bertemu dengan ulat sutra raksasa. Ulat sutra tersebut mengambil botol minumannya. Junbao kemudian mengejar ulat sutra tersebut. Saat mengejar ulat sutra tersebut, Junbao melihat UR yang sedang terluka. Junbao kemudian memberikan pil buatannya dan mengeluarkan racun dalam tubuh UR. Di tempat lain, sekte aliran Wuji diserang oleh sekte ajaran suci dan suku Di. Murid-murid aliran Wuji berusaha untuk melawan mereka. Namun, mereka semua dapat dikalahkan. Sekte ajaran suci kemudian menuju penjara. Mereka kemudian membebaskan sang kakek dari dalam penjara. Kakek ini adalah ketua Kui, ketua ajaran suci. Para tetua berusaha untuk melawan ketua Kui. Namun, mereka semua bukan tandingan ketua Kui. Ketua sekte aliran Wuji pun datang. Namun, dia pun dapat dikalahkan. Di tempat lain, setelah racunnya dikeluarkan, UR pun sadar kembali. Tubuhnya pun pulih. Junbao kemudian mengajaknya minum arak. Setelah itu, UR pun pergi. Tak lama kemudian datang Ling Er. Ling Er mengatakan kalau Tungku Dewa, pembuat pil, terbakar. Tiba-tiba mereka mendengar suara lonceng dari Gunung Wuji. Mereka berdua pun bergegas pulang menuju sekte. Sesampainya di sekte, mereka terkejut melihat murid-murid aliran Wuji sudah tewas. Ketua Kui dan anak buahnya datang. Ketua Kui sangat berterima kasih pada Junbao karena selama di penjara dia sering memberinya minuman. Dan ternyata kantong milik Junbao yang berisi kunci yang dulu hilang ternyata telah dicuri oleh Li Yuan. Ketua Kui kemudian pergi beserta anak buahnya. Junbao kemudian mencari ketua sekte. Dan saat itu ada seseorang yang sedang mengawasi mereka semua. Ketua sekte terluka parah. Sebelum tewas, sang ketua memberi plakat ketua pada Junbao. Setelah kejadian tersebut, sampai beberapa hari, Junbao masih bersedih. Ketua Kui menemui UR. UR sangat senang ayahnya telah kembali. UR kemudian mengatakan, suku Di akan memanfaatkan ayahnya untuk memusnahkan dunia persilatan dan menyerang dinasti Shang. Namun, ayahnya tak peduli, asalkan bisa balas dendam. Ternyata, 12 tahun lalu,
8 partai besar dunia persilatan bersatu menyerang ajaran suci. Dalam serangan tersebut, istri ketua Kui meninggal dan ketua Kui dipenjara di aliran Wuji. Di tempat lain, Jenderal Wei kembali meminta pejabat kerajaan untuk ke istana dan meminta pasukan bantuan, tapi pejabat tersebut tetap menolak. Junbo datang menemui Jenderal Wei. Junbo mengatakan dia akan mengumpulkan ketua 8 partai besar untuk melawan ketua Kui. Dia kemudian berpamitan dengan Jenderal Wei. Beberapa waktu kemudian, di sebuah gua, ada seorang pria yang baru saja selesai melatih ilmu kematian mayat kuno. Yun Lao mengatakan untuk menyempurnakannya, butuh satu benda lagi, yaitu kristal sutra naga milik ketua Kui. Orang tersebut kemudian memakai topeng. Junbo dan Ling Er pergi ke tebing Wolong, tempat para ketua 8 sekte besar berkumpul. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan temannya. Sampai di tempat pertemuan, mereka terkejut. Para ketua 8 partai besar telah tewas. Ternyata mereka telah dihabisi oleh ketua Kui. Ketua Kui mengatakan dendam 12 tahun telah selesai. Sekarang apapun yang terjadi, tak ada lagi hubungannya dengannya. Tapi Junbo terlanjur marah. Dia langsung menyerang ketua Kui. Ketua Kui pun menghadapinya, tapi dia tak ada niat untuk menghabisi Junbo. Tak lama kemudian datang Yu'er. Yu'er mengatakan pada ayahnya kalau Junbo pernah menolongnya. Ketua Kui kemudian mengajak Yu'er pergi. Namun saat itu tiba-tiba ada orang yang menyerang. Orang tersebut adalah orang bertopeng anak buah Jenderal Qi. Orang tersebut langsung menyerang ketua Kui. Orang ini ternyata kemampuannya sangat hebat. Ketua Kui terluka. Yu'er membantunya, tapi dia pun terdesak. Junbo menyerangnya. Dia berhasil membuka topeng orang tersebut. Dan ternyata orang tersebut adalah Jenderal Wei. Melihatnya, Junbo pun terkejut. Ternyata ini semua rencananya. Yang mencuri kunci baju besi sebenarnya juga adalah Jenderal Wei. Saat Junbo menolongnya, Jenderal Wei mengatakan dia melakukannya karena banyak pejabat yang korup. Dia ingin merubah dunia. Dia kemudian meminta Junbo agar mau bekerja sama dengannya. Tiba-tiba, Ling Er menyerang Jenderal Wei. Jenderal Wei pun membalas. Ling Er terkena tapak racun milik Jenderal Wei. Ketua Kui memanggil ulat sutra naga. Dia kemudian meminta Yu'er untuk membawa pergi Junbo dan Ling Er bersama sutra naga. Ketua Kui menghalangi Jenderal Wei. Ketua Kui pun tewas. Junbo dan Yu'er berhasil lolos, tapi Ling Er terluka parah akibat racun. Tak lama kemudian, dia pun tewas. Melihat Ling Er tewas, Junbo sangat bersedih. Setelah menguburkannya, Junbo masih duduk termenung di sana. Tiba-tiba, Yun Lao dan temannya datang dan langsung menyerang Junbo. Dikeroyok oleh 2 orang yang berilmu tinggi, apalagi masih dalam keadaan berduka, Junbo pun terdesak. Dia pun terluka dan terjatuh ke sungai. Ketika jatuh di sungai, dalam keadaan setengah sadar, Junbo teringat pesan ketua Kui. Dia teringat gurunya, Yu'er dan orang-orang yang disayanginya. Setelah itu, dia baru menyadari inti dari ilmu yang diajarkan ketua Kui. Setelah itu, Junbo kembali untuk menghadapi Yun Lao. Yun Lao dan temannya terkejut karena dia mengira kalau Junbo telah tewas. Mereka pun langsung menyerang Junbo. Namun kali ini dengan mudah Junbo mematahkan serangan mereka berdua. Dengan jurus barunya, Junbo dapat mengalahkan mereka berdua. Di markas Sukudi, Jenderal Qi memerintahkan anak buahnya yang berjubah hitam dan bertopeng untuk memimpin pasukan ke selatan. Jika dia berhasil dalam penyerangan,
dia akan diangkat jadi orang kepercayaannya. Rupa-rupanya Jenderal Qi belum tahu kalau orang berjubah hitam tersebut adalah Jenderal Wei. Namun orang berjubah hitam ini menolak. Ia tak mau kalau dijadikan bawahan. Jenderal Qi pun marah. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Namun mereka semua bukan tandingan Jenderal Wei. Li Yuan pun menyerang, tapi dia pun tewas. Jenderal Qi pun menyerang Jenderal Wei, tapi dengan mudah serangannya pun dipatahkan. Tiba-tiba datang Yu'er dan langsung menyerang Jenderal Wei. Yu'er terdesak. Saat itu Junbo datang menolongnya. Junbo meminta agar Jenderal Wei menghentikan semuanya. Jenderal Wei mengatakan dia dan prajuritnya berperang melawan musuh di perbatasan. Namun para pejabat korup malah memotong gajinya. Mereka menahan lapar di kamp militer, tapi pejabat di istana tak pernah memberi bantuan. Jenderal Wei ingin merubah dunia ini. Dia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Junbo menghadapi Jenderal Wei, sedangkan Yu'er menghadapi pasukan Jenderal Wei. Pertarungan Junbo dan Jenderal Wei pun seimbang. Tapi lama-kelamaan Junbo berhasil mendesak Jenderal Wei. Tiba-tiba datang Sutranaga membantu Yu'er. Melihat Sutranaga tersebut, Jenderal Wei menyerangnya dan mengambil kristal ulat sutra. Setelah itu, dia memakannya. Sutranaga kemudian kembali ke sarangnya dalam keadaan terluka parah. Setelah memakan kristal Sutranaga, kekuatan Jenderal Wei meningkat pesat. Datang teman-teman Junbo dan membantu Yu'er. Junbo dan Jenderal Wei melanjutkan pertarungannya kembali. Setelah bertarung dengan sengit, Junbo berhasil mengalahkan Jenderal Wei. Dia kemudian menghancurkan kungfunya. Jika Jenderal Wei memaksa menggunakan tenaga dalam, dia akan tewas. Jenderal Wei tak percaya. Dia mencoba menggunakan tenaga dalamnya. Dia pun tewas. Pasukan Jenderal Wei pun berhasil dikalahkan. Beberapa hari kemudian, Yu'er pergi untuk berkelana. Junbo kemudian merubah namanya jadi Zhang Sanfeng untuk melupakan masa lalunya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Sampai jumpa kembali.